Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Putra dari kelas 11 TJKTC SMK Negeri 1 Padaherang. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang penjajahan VOC. Yang pertama, benarkah VOC adalah perusahaan terkaya di dunia sepanjang masa? Jawabannya adalah benar. Bahkan jika 20 perusahaan terkaya di dunia saat ini seperti Apple, Microsoft, Alphabet, Alibaba, hingga Tesla digabung jadi satu, tidak dapat menandingi kekayaannya. Perusahaan ini bernama Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Perusahaan dagang Belanda yang dapat berkantor pusat di Batavia atau yang sekarang bernama Jakarta. Perusahaan yang berdiri pada 1602 atau 1602 itu didaulat sebagai perusahaan terkaya. Kekayaannya mencapai 78 juta gulden yang jika disesuaikan dengan nilai saat ini setara dengan 7,9 triliun US dollar. Kalau kita konversi ke dalam rupiah, 1 US dollar adalah 14.000 rupiah. Angka mencapai 110,6 kuadrat triliun atau lengkapnya 110,600,000,000,000,000. Angka yang fantastik karena tidak hanya lebih kaya dari perusahaan-perusahaan top dunia, tetapi juga lebih besar dari produk PDB Jepang dan 7 kali PDB Indonesia pada 2019. Apa itu VOC dan sejarah terbentuknya? VOC yang dikenal sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur Belanda, VOC berdiri pada 20 Maret 1602. VOC didirikan untuk mengatasi persaingan antara perdagangan Belanda serta persaingan dan kongsi dagang negara lain. Selain itu, tujuan pendirian VOC dalam mencegah kerugian akibat persaingan dagang dengan Portugis. Di Nusantara, kepemimpinan VOC dipegang oleh suatu dewan beranggotakan 17 orang yang berkedudukan di Amsterdam, disebut Heren 17. Di Nusantara, Indonesia, Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Booth. Ia menetapkan Ambon sebagai pusat pemerintahan kongsi dagang Belanda. Isvan Pieterszoon menjadi Gubernur Jenderal selanjutnya bagi VOC. Ia langsung membangun benteng setinggi 7 meter di Yogyakarta. Bangunan tersebut dijadikan sebagai pertahanan perang untuk merebut Jayakarta. Dalam pengurus pusat VOC dan lembaga-lembaga pemerintah Kota Batavia 1619 sampai 1811, Hendrik Eniger mengungkapkan pada 30 Mei 1619 VOC berhasil mengambil alih pelabuhan di Jayakarta. Selanjutnya, mengapa VOC bisa menguasai Nusantara atau Indonesia? Secara literal, pertanyaan ini tak bisa dijawab karena VOC berdiri tahun 1602 dan bangkrut tahun 1798. Sedangkan Indonesia baru berdiri pada tahun 1945, beda zaman. Secara figuratif bisa dijawab dengan poin-poin berikut. Yang pertama, kontrak eksklusif parlemen. VOC mendapatkan kontrak eksklusif untuk monopoli perdagangan komoditas rempah dari Kepulauan Nusantara, dari Banda dan Maluku Utara. Dari Parlemen Belanda
Cokroy untuk memasok kebutuhan pasar Eropa dan memungkinkan VOC untuk mengamankan semua pasokan rempah dari Nusantara dan memberi ketenangan kepada pemodal sekaligus menjaga nilai saham VOC selama hampir 200 tahun. Yang kedua, kolaborasi dengan raja-raja feodal. VOC adalah produk inovasi kapitalisme sejati dan di Kepulauan Nusantara adalah sebaiknya. Raja adalah pemilik tanah absolut dan rakyat adalah penumpang tanah atau feodal. VOC sebagai produk kapitalisme Eropa memanfaatkan lubang peluang konflik antara raja-raja penguasa tanah absolut atau feodal di Kepulauan Nusantara dengan timbal balik berupa konsesi tanah yang menjadi aset milik perusahaan VOC. Yang ketiga, manajemen korporasi. VOC adalah sebuah korporasi swasta. VOC meletakkan dasar-dasar pemodalan patungan dengan basis surat berharga. Jual beli kepemilikan saham, manajemen rantai antar benua, manajemen profesional dan model-model dasar monopoli komoditas. Selanjutnya, apakah yang menyebabkan VOC akhirnya bangkrut dan dibubarkan? VOC mengalami kebangkrutan pada abad ke-18 dan dipengaruhi dengan faktor eksternal dan faktor internal. Kebangkrutan VOC berpuncak pada 31 Desember 1799. Faktor eksternal. Pemimpin kerajaan Belanda, Wilhelm, digulingkan oleh Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte pada tahun 1795. Dampaknya, Belanda dan seluruh wilayah kolonialnya harus takluk kepada Perancis. Perubahan politik dan pemerintahan ini berdampak cukup besar terhadap VOC. Pemerintahan Perancis semakin mempersulit ruang gerak VOC karena aksi-aksinya dianggap bertentangan dengan semangat kebebasan dan kesetaraan yang sedang digaungkan. Faktor internal. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, tingkah laku pegawai atau pejabat VOC yang saling menjatuhkan. Yang ketiga, praktek penyelundupan atau perdagangan ilegal yang tersebar dan meluas. Yang keempat, beban utang atau untuk biaya perang di berbagai wilayah yang semakin besar. Yang kelima, anggaran untuk mengoperasikan kegiatan termasuk membayar pegawai sangat tinggi. Yang keenam, pendapatan yang semakin menipis setelah hak istimewa dicabut. Yang terakhir adalah persaingan sengit dengan CDI atau Compagnie des Indes atau Perancis dan EIC atau East India Company yaitu Inggris. Yang terakhir, perlawanan yang terjadi terhadap kekuasaan VOC. Yang pertama, perlawanan Mataram terhadap VOC. Sultan Agung merencanakan penyerangan ke Batavia pada tahun 1628 untuk menyerang VOC pada tanggal 22 Agustus 1628. Pasukan Mataram yang ada dipimpin oleh Tumenggung Baureksa menyerang ke Batavia. Yang kedua, perlawanan Banten. Perlawanan ini sudah dilakukan sejak pertama kali VOC berada di Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1658. Yang ketiga, perlawanan Goa. Pada tanggal 7 Juli 1667 terjadilah Perang Goa, di mana VOC menyerang Goa dengan dibantu pengikut Arupalaka. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya Anggara Putra, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.